Selamat pagi pemirsa, penyusupan paham terorisme atau radikalisme di kegiatan keagamaan bukan hal baru. Ini nyata, banyak terjadi dan harus ditanggulangi. Namun penanggulangan dengan pendekatan serba kontrol bisa amat berbahaya. Selain tidak efektif, juga mudah tergelincir menjadi bentuk tirani atau diktatorisme dan berujung mencelakai hak asasi manusia. Diktatorisme serta membuat sentimen dan radikalisme semakin kuat. Selamat pagi pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 6 September 2023 dengan tema Mengawasi Rumah Ibadah. Saya Iqbal Himawan. Anda dapat turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui nomor telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Iqbal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait mengawasi rumah ibadah karena semangatnya bagus ya. Betul. Namun bagaimana pelaksanaannya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita simak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline harian Media Indonesia hari ini. Tentu saja yang pertama ini kita sebagai tuan rumah, ASEAN bukan arena rivalitas, Mas Arief. Ya. Rivalitas antara siapa sih yang dimaksud? Sudah pasti antara anggotanya, tetapi juga kita bisa tahu bahwa beberapa anggota negara ASEAN itu kan terafiliasi dengan beberapa superpower ya. Dan itu merupakan salah satu kekhawatiran yang harus kita manage dari awal. Karena ASEAN ini, spirit of ASEAN atau semangat ASEAN itu diuji dari waktu ke waktu dengan berbagai macam ujian yang sangat-sangat pelik. Kita masih punya isu yang pending, misalnya soal Laut Cina Selatan, batas-batas wilayah di mana itu dipersengketakan oleh Cina dan beberapa negara ASEAN. Lalu juga ada perang dagang yang pada dasarnya juga antara Cina dan Amerika Serikat yang pada dasarnya amat sangat mempengaruhi kebijakan trade dari masing-masing negara. Dan lalu sekarang setelah kita sama-sama mengetahui bahwa negara-negara atau kawasan ini lolos dan lulus di saat kita menghadapi pandemi, kita masih punya PR lagi tentang Myanmar. Myanmar adalah salah satu hotspot yang pada akhirnya harus ditangani bersama. Kenapa, Iqbal? Karena dampak negatif dari Myanmar ini juga terimbas ke negara-negara tetangga dan kawasan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang kita harus tangani segera karena konsensus 5 poin konsensus, 5 point konsensus yang dirumuskan 2021 tetap menjadi acuan ya? Yang jadi acuan kabarnya, tapi tetap tidak dihiraukan oleh Myanmar sampai saat ini. Jadi ini merupakan salah satu hal yang khususnya jadi PR karena masih ada beberapa tantangan lain yang terkait dengan ekonomi, perdagangan yang masih harus kita selesaikan. Ini yang dinantikan, Mas, karena selama ini seperti disebutkan 5 point konsensus itu disebut tidak bertaring karena seperti diabaikan oleh junta militer begitu ya. Nah, di KTT ASEAN tahun inilah ini diharapkan bisa mencetak sejarah, akhirnya itu bisa diterapkan pada saat Indonesia menjadi keketuaan begitu ya. Soal solid juga, Mas Arief. ASEAN ini apa sih kekhawatiran kalau salah satu negara ASEAN itu terlalu dekat dengan negara-negara superpower itu? Biar bagaimanapun apa yang terjadi di satu negara itu tidak akan tanpa dampak buat negara yang lain ya. Itu pasti akan berdampak karena di saat kita memilih sebuah paham bebas aktif untuk politik luar negeri kita ingin bisa memiliki hubungan yang baik dengan banyak pihak. Tapi tanpa kita kehilangan jati diri kita dalam berbangsa dan bergaul, memiliki pergaulan internasional. Nah, apabila ada sebuah negara yang menjadi atau di kawasan ini yang menjadi satelit dari negara-negara superpower khususnya, ini akan sangat mengganggu ya bagaimana kita akan beroperasi dengan berbagai macam niatan kita dari mulai dagang, politik luar negeri, keamanan dan lain-lain. Ini merupakan salah satu hal yang jadi ujian kita karena ini pasti akan ada menimbulkan reaksi dari negara-negara yang lain. Jadi saya percaya bahwa semangat ASEAN ini untuk sekian kali harus bisa diuji dan lolos untuk pada akhirnya menjadi sebuah solusi dari berbagai macam hal yang kita hadapi. Oke, yang kita hadapi sekarang adalah krisis air bersih, Mas. Di dalam negeri ya. Ini agak khawatir ya mendengarnya. Ini sudah di depan mata, kita sudah bisa memprediksi. Tapi yang dikhawatirkan karena tahun ini diprediksi akan lebih panjang kemaraunya, Mas. Betul, dan kita sebenarnya sudah mendengar fenomena El Nino ini kan sudah sejak beberapa bulan lalu. Sehingga yang kita harapkan di saat kita mendengar prediksi soal kemarau yang jauh lebih panjang,
kita seharusnya sudah siap dengan berbagai macam alternatif. Saya melihat bahwa kita masih harus melakukan banyak sekali PR karena khususnya air bersih ini kan tergantung dengan iklim ya untuk di beberapa daerah. Nah mungkin ke depannya kita memang harus sudah mulai memikirkan beberapa alternatif lain seperti hal yang dilakukan oleh negara-negara yang juga memiliki tantangan air bersih, yakni proses misalnya desalinasi air laut, atau untuk jangka pendeknya sekarang mungkin kita bisa melakukan upaya yang jauh lebih serius untuk melakukan rekayasa iklim lewat hujan buatan. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita kita nantikan ya dari pemerintah, dan khususnya juga untuk para kepala daerah, hal-hal yang pada akhirnya mereka bisa laksanakan untuk rencana jangka panjang mereka, misalnya proyek-proyek desalinasi kan di negara-negara maju ya, mereka sudah mulai melakukan penyaringan air laut untuk menjadi air bersih, dan itu merupakan salah satu alternatif yang basically bisa kita lakukan khususnya di daerah-daerah yang memang kering. Karena kalau kita berbicara soal status siaga darurat, anggaran drop air bersih, kemudian modifikasi cuaca itu kan hanya jangka pendek saja. Betul. Sudah saatnya kita berpikir membuat breakthrough begitu ya. Dan sebenarnya ini bukan breakthrough juga karena di negara lain sudah dilaksanakan. Betul. Ya, dan saya pikir memang desalinasi itu merupakan sebuah proses yang amat sangat mahal. Tapi saya yakin dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai macam kearifan lokal yang kita miliki, kita akan mendapatkan sebuah titik solusi di mana tingkat keekonomian dari proses tersebut bisa kita temukan, dan kita pada akhirnya ini kesejahteraan masyarakat loh. Masa kita akan membiarkan sebuah daerah yang memang dari dulu kering akan tetap kering sampai sekarang, dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi ujian kita untuk kita sandarkan pada keadilan sosial gitu ya. Keadilan sosial itu kan bukan berarti membiarkan mereka pasrah sama keadaan, tapi keadilan sosial adalah di saat ada daerah subur, kita juga harus menyuburkan daerah lain dengan berbagai macam upaya. Jangan biarkan masyarakat terlalu lama dilanda kekeringan berulang setiap tahun, harus dipercepat upaya-upayanya. Yang dipercepat lain ada percepatan pilkada Mas ini. Jadi ada terkait dengan headline kita selanjutnya, pemerintah menebalkan alasan percepatan pilkada. Nah ini muncul dari pembahasan bersama ya yang diajukan terkait dengan ada kekhawatiran kalau di situ potensi masalah kalau nanti mepet nanti penyelesaian sengketa itu saja butuh 3 bulan, nanti ada program yang tidak selesai. Ini bagaimana memandang wacana ini? Ya, dari November menjadi September itu bukan sekedar maju 2 bulan ya. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh dibahas tanpa keterlibatan seluruh stakeholder. Misalnya KPU, Komisi 2 DPR RI, Bawaslu, dan lain-lain yang pada akhirnya amat sangat berkepentingan dengan penjadwalan ini. Tetapi yang ingin kita tanya sebenarnya, apa yang mereka lakukan pada saat mereka membahas undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada. 2 bulan ini kan seharusnya bisa terlihat oleh mereka, bisa terprediksi oleh mereka. Apabila mereka merasakan bahwa November itu terlalu dekat dengan 1 Januari 2025, bukankah pada saat mereka merancang time schedule itu juga sudah kelihatan gitu ya. Jadi saya merasa bahwa penglihatan jarak jauh mereka agak bermasalah di sini ya. Jadi apa istilahnya miopik gitu ya untuk melihat bahwa ada sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan dan sekarang tiba-tiba ingin diperbaiki dari sisi timelinenya. Dan ini merupakan salah satu hal yang wajar saja apabila ini dilakukan, tetapi tidak boleh berlalu begitu saja tanpa seluruh stakeholder terlibat. Jadi harus sinergis ya, karena semua terlibat di sini, dan dikhawatirkan nanti jangan sampai ada di Januari tahun berikutnya ada PJ-PJ. Dia memegang kewenangan ya, Mas Arief ya. Ya kan yang dikhawatirkan adalah apabila dilaksanakan November, lalu kita mendapati sebuah sengketa yang katanya perlu antara 2-3 bulan, itu akan membuat bahwa ada kekosongan. Ya, ada kekosongan dan
pemimpin daerah yang definitif itu gagal didapat di saat kita mendapatkan pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Jadi itu merupakan salah satu hal yang kita sebenarnya ingin tanya waktu mereka merumuskan timeline ini, mereka ada di mana gitu ya. Tapi ya oke lah, kalau misalnya mereka harus tetap melakukan hal ini, yang penting adalah prosesnya jangan sampai tanpa seluruh stakeholder. Oke, jadi bahasa sederhananya kemana aja gitu ya. Kemana aja ini juga berlaku terhadap topik kita hari ini, Mas. Ya. Ini terkait dengan mengawasi rumah ibadah. Ya. Ini kan sebenarnya concern ini sudah beberapa tahun belakangan. Ya. Tiba-tiba muncul pernyataan bahwa harus dilakukan pengawasan rumah ibadah dan menimbulkan pro dan kontra. Kenapa? Ini harus dipastikan mekanismenya seperti apa, apa yang kita bahas dalam editorial kali ini. Ya, Iqbal, yang namanya penanggulangan teror itu spektrumnya luas, ya, dari yang mulai sifatnya punitif, ya, penghukuman sampai yang ke sosialisasi kebijakan atau sosialisasi ide atau gagasan. Nah, itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya mekanisme kontrol masuk di dalamnya itu. Jadi kalau kita lihat pada prakteknya, negara-negara seperti Arab Saudi juga sudah melakukan hal tersebut secara ketat, sangat-sangat ketat. Negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Brunei, atau negara-negara Islam seperti Pakistan, Tunisia, Maroko, itu juga sudah melakukan hal tersebut. Sekarang yang menjadi salah satu tantangan adalah, oke, kalau kita mau kontrol, implementasinya seperti apa? Apakah mereka sudah siap dengan aturan-aturan atau tata cara operasional yang tidak akan mengganggu kekhusyukan kita beribadah? Itu merupakan salah satu hal yang harus kita pertanyakan. Oke, tidak apa untuk dikontrol, tapi apakah mereka sudah siap dengan tata laksana operasionalnya? Karena itu sangat penting. Dan hak untuk mengungkapkan pendapat dan bersuara itu merupakan salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi kita. Dan apakah mereka sudah punya tata laksana operasional untuk tidak mengganggu hal tersebut? Jangan sampai orang lagi melakukan sermon atau melakukan dakwah ditarik dari atas mimbar, dan itu ujung-ujungnya akan memiliki dampak yang sangat buruk buat kebebasan kita dalam berekspresi. Namun kita ketahui bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat juga tidak tanpa partner, ya. Partner mereka adalah pertanggungjawaban, ya. Dan saya pikir yang jadi sekarang pertanyaan adalah seberapa jauh BNPT sudah menyiapkan tata laksana untuk pada akhirnya mengimbangi mekanisme kontrol yang mereka akan pilih atau mereka akan lakukan dengan tata laksana operasional yang baik, yang tidak mengganggu hak kita dalam berkonstitusi dan tidak mengganggu kekhusyukan beribadah kita. Oke, di lapangannya itu nanti ya, Mas, yang menjadi ujian tersendiri bagi BNPT terkait dengan mekanisme, karena semangatnya bagus. Tentu semua setuju bahwa radikalisme, terorisme itu harus tidak dicegah. boleh. Ya. Tapi bagaimana mekanismenya nanti di lapangan itu yang menjadi pembahasan selanjutnya. Dan itulah yang menjadi tema dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu mengawasi rumah ibadah. Mengawasi rumah ibadah. Penyusupan paham terorisme atau radikalisme di kegiatan keagamaan bukan hal baru. Ini nyata, banyak terjadi, dan sebab itu harus ditanggulangi. Namun penanggulangan dengan pendekatan serba kontrol bisa amat berbahaya. Bukan saja tidak efektif, pendekatan kontrol bisa amat mudah tergelincir menjadi bentuk tirani atau diktatorisme. Jika sudah begitu, bukan saja mencelakai hak asasi manusia, diktatorisme akan membuat sentimen dan radikalisme semakin kuat. Sebab itu, usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Rico Amelza Daniel, agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah tidak tepat. Usul yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Senin 4 September lalu dapat melahirkan diktatorisme gaya baru.
Memang dalam rapat tersebut, Riko yang merupakan perwira bintang 3 dan merupakan polisi berprestasi termasuk dalam soal terorisme, sebenarnya menjawab keluhan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Safarudin, soal adanya masjid BUMN yang isi ceramahnya selalu menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Sekali lagi, fenomena ini juga bukan hal baru. Riko kemudian berkaca pada negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, juga negara-negara Timur Tengah yang memiliki mekanisme kontrol tempat-tempat ibadah. Pendapat ini pun disambut oleh pengamat terorisme Al-Haidar. Menurutnya, tanpa kontrol maka pembajakan rumah ibadah dapat terjadi. Meski mungkin cocok di luar negeri, kontrol rumah ibadah sebenarnya ibarat pepatah membakar lumbung demi membunuh tikus. Sudah begitu, efek bagi tikus-tikus teroris radikal tadi bisa jadi hanya sekadar membatasi ruang gerak sementara dengan kelihayan gerak dan militansi sel yang mereka punyai. Hanya soal waktu sampai orang-orang berpaham teroris radikal ini menemukan target rumah ibadah berikutnya. Sebab itu, alih-alih mengontrol rumah ibadah, usul yang diberikan semestinya yang langsung menyasar kepada penganut paham radikal teroris. Apalagi bagi pimpinan lembaga macam BNPT, Riko semestinya mampu mengajukan usul yang memiliki mekanisme deteksi dini. Hal ini pula yang menjadi tanggung jawab BNPT. Kalaupun negeri ini memaklumi cara-cara kontrol terkait kegiatan keagamaan, maka lembaga keagamaanlah yang paling berhak merumuskan maupun menjalankannya. Namun, berkaca pada program sertifikasi ulama MUI pun, cara kontrol oleh komunitas intrakeagamaan pun tetap sulit. Sempat berlangsung pada 2019, program sertifikasi ulama MUI tidak terdengar lagi. Kala itu, gelombang pertama diikuti 75 ulama. Dai yang lulus bukan saja berkualitas, namun juga dikatakan non-radikal. MUI menyatakan akan bertanggung jawab terhadap kiprah dakwah mereka dan akan menegur apabila melenceng dari fakta integritas. Namun, program sertifikasi itu pun banyak ditentang kalangan ulama sendiri, termasuk dari pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Lebih mendasar lagi, cara-cara penanggulangan terorisme radikalisme tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945, baik soal kebebasan beribadah maupun kebebasan berpendapat. Jika itu dilakukan sama saja dengan langkah mundur dalam demokrasi dan penegakan HAM. Sudah semestinya cara-cara dialog dan deteksi dini menjadi garda depan dalam penanggulangan terorisme radikalisme. Jika memang rumah ibadah menjadi basis penyebaran paham radikalisme terorisme, seharusnya BNPT bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia merumuskan cara-cara pencegahan paham-paham yang menggoyahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara tersebut, bukan upaya sporadis mengawasi rumah ibadah. Mengawasi rumah ibadah, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Nanti kami akan kembali dengan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Mengawasi rumah ibadah, itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Dan untuk membahas tema hari ini, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Kepala BNPT Republik Indonesia Komjen Pol Riko Amelzah-Dhanil. Pak Riko, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riko, pertanyaannya Pak, soal kontrol di rumah ibadah. Ini kasus kekhawatiran ini sudah cukup lama ya. Kenapa baru sekarang Pak momentumnya? Mas Iqbal dengan Mas Arif, terima kasih sudah langsung menghubungi saya, mengkonfirmasi langsung kepada saya. Jadi yang pertama yang saya sampaikan adalah apa yang kami bicarakan BNPT dengan Komisi 3 hari yang lalu itu tidak sama dengan apa yang diberitakan pada saat ini. Karena itu saya terima kasih ini sudah konfirmasi langsung. Jadi apa yang diberitakan
itu tidak dikonfirmasi kepada sumber berita kepada saya, tapi dikonfirmasi kepada pihak lain yang akhirnya menjadi apa yang kita sebut dengan distorsi pemberitaan. Ini pelajaran buat kita semua yang ambil kejadian. Jadi begini, yang terjadi adalah pada waktu itu mendiskusikan ya, tentang keluhan salah satu anggota DPR Komisi 3 yang menjelaskan bahwa ada salah satu masjid Kalimantan Timur, masjid milik daripada BUMN, masjid pemerintah, yang ceramah-ceramahnya itu menyebarkan rasa kebencian kepada pemerintah, kepada pemimpin, dan sudah mengarah kepada mengajarkan ajaran-ajaran kekerasan radikalisme. Nah, kemudian tentunya saya tanggapi. Ini saya tanggapi yang pertama adalah ini terjadi di masjid pemerintah. Jadi pemerintah milik BUMN. Saya memberikan contoh kepada beberapa negara tetangga kita dengan negara-negara yang masjid-masjid pemerintahnya dikontrol langsung oleh pemerintah. Contohnya di Singapura, di Malaysia, gitu. Mulai izin pendiriannya, kemudian izin pendiriannya, siapa yang menjadi pengurus masjidnya, siapa yang memberikan ceramah, bagaimana kontennya dikontrol penuh oleh pemerintah. Demikian juga dengan negara-negara di Timur Tengah yang sudah saya datangi langsung, seperti Qatar, Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi, Arab Saudi, dan bahkan negara-negara di Afrika sana seperti Maroko. Masjid-masjid itu mau dikontrol penuh oleh pemerintah, mulai pendiriannya, pengurusnya, siapa penceramahnya, sama kontennya. Ini saya memberikan contoh kepada Bapak. Namun demikian, apa yang terjadi dengan Indonesia? Indonesia, masjidnya bukan hanya milik pemerintah, tapi ada masjid-masjid yang didirikan oleh pribadi-pribadi, individu masyarakat Indonesia. Kontrol yang diberikan oleh kontrol yang dilakukan oleh pemerintah tidak memungkinkan. Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol semua masjid yang ada di Indonesia, maksud masjid-masjid pribadi itu. Kalaupun ada diberikan kewenangan dengan suatu aturan, kemampuan itu tidak ada. Apalagi cuma BNPT yang jumlahnya lebih sedikit seperti itu. Yang saya sampaikan di sini adalah bahasa yang kami diskusikan pada waktu itu adalah dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan, dalam kesempatan yang baik ini bagaimana kita membuat suatu mekanisme kontrol terhadap tempat-tempat ibadah, terutama masjid. Karena masjid ini menjadi salah satu tempat favorit untuk melakukan proses radikalisasi. Di samping saat ini tren yang makin muncul adalah yang makin mengemuka adalah yang disebut dengan apa yang disebut dengan online radicalization. Jadi inti yang kita bicarakan bukan bagaimana pemerintah mengontrol tempat ibadah, tapi bagaimana kita membangun suatu mekanisme, untuk mengontrol tempat-tempat ibadah. Oke. Nah, ini bagaimana ini. Nah, untuk mekanisme kontrolnya nanti masih akan diatur ya, Pak Riko. Ini kan belum apa-apa sudah mulai reaksi publik begitu ya. Bagaimana mengatasi resistensi yang nanti akan muncul, Pak? Ini kan semangatnya baik, ingin mencegah radikalisme. Namun nanti pastikan akan ada resistensi. Mekanisme kontrol sedang disiapkan. Bagaimana nanti mengatasi resistensi yang akan timbul? Sebetulnya resistensi itu tidak mungkin terjadi ya, karena sekarang pun sudah terjadi, sudah mekanisme kontrol sudah ada. Tapi bagaimana kita memperkuat, melembagakan mekanisme ini? Contohnya, mekanisme kontrol yang dilakukan langsung oleh melibatkan semua pihak. Masjid itu ada dewan pengurusnya, ada DKM-nya nih masjidnya. Inilah kontrol pertama, pengurus masjid. Kemudian ada jamaahnya, ada tokoh-tokoh agama di sekitar lingkungan masjid itu. Ada MUI, ada FKUB. Nah, mereka itulah yang menjadi mekanisme kontrol. Mereka yang mengontrol apabila ada suatu penceramah yang isi ceramahnya menyebarkan rasa kebencian, mengajarkan tentang cara-cara kekerasan hingga mengajarkan intoleran dan radikalisme. Nah, mereka yang pertama kali ini harus melakukan ini. Ini harus kita perkuat, menurut saya. Seperti tadi malam juga saya bicara langsung dengan Bapak Kiai Colin Lafis dari MUI, yang bagian dakwah itu beliau menyampaikan. MUI juga sudah melakukan sebetulnya mekanisme kontrol dengan datang kepada masjid-masjid, melakukan pembinaan, memberikan peringatan, bahkan mencatat dan mencoret para penceramah yang sudah mulai menyebarkan rasa kebencian, baik kepada kelompok orang, kepada individu. Karena begini, ini masjid seringkali digunakan ya untuk menyebarkan rasa kebencian dengan menggunakan simbol-simbol agama,
simbol-simbol yang suci digunakan untuk mengajarkan cara-cara kekerasan, menyebarkan kebencian. Ini sungguh bertentangan dengan ajaran Islam sendiri yang rahmatan lil alamin. Ya. Pak Apalagi Riko, kita membicarakan ada Dewan Masjid di Indonesia Pak yang mengatur. Nanti kerjasama seperti apa yang akan dijalin dengan BNPT? Tadi kita membangun mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol agar tempat-tempat ibadah, tempat-tempat suci ini tidak digunakan. Ya. Simbol-simbol suci, atribut-atribut keagamaan tidak digunakan untuk menyebarkan rasa kebencian. Untuk membangun proses radikalisasi. Karena begini, ya. Ini agama Islam sendiri pun melarang kita melakukan gibah, ya, di surat Al-Hujurat 12. Ayakulah ma akti maitan fakarihtum. Kalau kamu menggibah, kamu sama juga memakan daging saudaramu sendiri yang sudah meninggal, sudah mati. Menggibah aja tidak boleh, apalagi melakukan melakukan menyebabkan rasa kebencian. Nah, mekanisme kontrol harus diperkuat. Pemerintah harus memberikan perlindungan pada proses mekanisme kontrol ini. Bukan artinya pemerintah mengontrol langsung, kalau mengontrol langsung nggak ada kemampuannya pemerintah, apalagi. Tapi ini baru dilaksanakan sekarang ya Pak ya, momentumnya ya. Selama ini kemana aja gitu Pak istilahnya Pak? Mekanisme kontrolnya sudah berjalan, akan tapi bagaimana kita memperkuat sekarang. Nah, tugas BNPT salah satu adalah mengkoordinasikan semua stakeholder, kementerian, lembaga, dan semua pihak. Ya. Kita harus sadar, jangan sampai tempat-tempat ibadah kita ini, ya, tugas BNPT membangun public awareness, membangun kesadaran publik, membangun public engagement, keikutsertaan publik, untuk menghadapi bahaya radikalisasi di ke depan. Terima kasih Pak Riko sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Terima kasih Kepala Pak, BNPT Riko Amelza Dhanil sudah bergabung. Terima kasih Pak Riko. Mas Arief, jadi sudah disiapkan mekanisme kontrolnya itu sudah ada, katanya tinggal memperkuat saja. Nah, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang cukup melegakan ya, bahwa kekhawatiran publik di mana mekanisme kontrol yang dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyukan, akan melanggar konstitusi, itu kan tidak akan terjadi. Nah, sekarang salah satu PR-nya adalah bagaimana sekarang proses penguatan dari mekanisme kontrol tersebut bisa disosialisasikan dengan baik ke seluruh stakeholder juga. Caranya disosialisasikan gimana, kita tahan dulu, Mas Arief, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa dengan pembahasannya, tetaplah bersama kami di Metro TV. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan mengawasi rumah ibadah. Kita akan undang pemirsa untuk bergabung. Sudah ada Pak John Veto dari Batam yang bergabung. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mas Arief. Salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Gimana Pak mengawasi rumah ibadah untuk mencegah penyusupan radikalisme dan terorisme di rumah ibadah? Ya, ini RDP-nya Kepala BNPT kemarin dengan DPR RI itu kan, ya itu yang diminta ya, yang diusulkan. Tapi ini terlalu prematur ternyata. Karena ini harus digodok dulu. BNPT harus dengan apa-apa agama dulu. Jangan langsung dibawa ke situ gitu kan. Dia harus koordinasi dulu dengan MUI. Ya kan banyak keagamaan kita di Indonesia ini.
Dan lagi ingat, BNPT itu kan dia kan untuk apa? Untuk mencari akar permasalahannya, bukan langsung disasar ke rumah ibadahnya. Ini kalau diawasi, kalau dia barometernya Singapura, Timur Tengah, Singapura itu kecil, betul negara dia kalau kita ambil di situ. Nah, dan lagi kita ada Mas Arief apa dia? Organisasi yang dibentuk ya, Dewan Masjid, banyak pengawasannya. Ya coba Pak Niko ya konsen dengan yang lain dulu lah, baru ini dapatkan. Boleh juga dilakukan, tapi mekanisme kayak seperti apa? Jangan membuat orang ketakutan gitu, Nggak usah membuat apa baru lah. Pak John, terima kasih. Jadi harus didiskusikan, kemudian juga mekanismenya harus dipikirkan. Terima kasih Pak John Veto dari Batam. Kemudian ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Iqbal dan Bang Arief. Selamat pagi. Pagi Pak Bion, silakan Pak Bion. Baik, jadi begini, Bung Iqbal, Mas Arief. Ini kita sudah mengangkangi amanat reformasi 98. Kita ini berdarah di Senayan. Jadi ketika BNPP coba mencetuskan ide yang estetis, ini tidak menarik untuk diperdebatkan, tidak menarik untuk. Kenapa mindset mereka berpikir untuk membangun strategi untuk kepentingan negara dan rakyat dalam konteks pembangunan nasional yang berkeadilan. Ini satu. Lalu kedua, kita bersepakat demokrasi adalah sebuah perwujudan aspirasi rakyat yang berbeda pendapat dijamin konstitusi. Nah, persoalannya adalah ketika BNPP tidak mampu melakukan proses bagaimana mengeneralisasi persoalan-persoalan ada teror dan lainnya, ini kan sebuah frustasi BNPT tidak mencari akar masalah yang sebenarnya terhadap persoalan-persoalan terhadap ancaman terhadap negara kita. Itu dua. Lalu yang ketiga, ini kan kewenangan DPR di dalam membuat produk undang-undang legislasi. Nah, BNPP cobalah cari program-program yang strategis untuk bagaimana mengedepankan keyakinan bangsa rakyat ini supaya mereka aman melakukan ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu dijamin oleh konstitusi, Bang Iqbal, Bang Arief. Jadi jangan sampai berlawanan dengan kebebasan beribadah ya. Yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bion bergabung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Iqbal dan Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan. Pada hakikatnya masjid dikontrol oke, hakikat ya. Tapi pelaksanaannya seperti apa? Maka kita punya institusi masjid, ada Dewan Masjid, ada MUI, ada persatuan-persatuan Islam yang mengontrol masjid. Sangat banyak ngontrol masjid, ada pengurus masjid, ada pegawai syarat masjid. Jadi di masjid itu sangat banyak controllingnya. Nah sekarang BNPT ikut ngontrol. Ngontrolnya seperti apa? Jangan nanti masyarakat salah terima kontrol BNPT. Jadi masjid itu jangan diintervensi. Masjid adalah rumah suci untuk ibadah. Tidak merongrong negara. Tidak ada masjid untuk merongrong negara. Tapi mengawasi oke, kontrol oke. Tapi bentuk mengawasi dan kontrolnya seperti apa? Kita punya MUI, kita punya DMI, kita punya Muhammadiyah, kita punya NU. Banyak perangkat-perangkat yang mengawasi masjid. Jadi BNPT kerjasama dengan siapa dan bentuk pengawasannya seperti apa? Terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan dari Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Relevan Mas Arief. Tadi sebelum jeda Mas Arief berbicara soal sosialisasi. Ternyata ketika penelpon juga jangan sampai melanggar kebebasan beribadah. Makanya semua pihak tuh harus diajak berdiskusi. Seperti apa? Ini satu hal yang menyenangkan ya Iqbal ya, bahwa pemahaman publik ternyata baik. Dan hal-hal yang pada dasarnya kita khawatirkan itu bukan suatu hal yang perlu kita takuti lagi. Karena mereka memiliki pemahaman baik tersebut. Bahwa kontrol itu tidak ada masalah. Tadi seperti penelpon yang terakhir,
tetapi implementasinya seperti apa. Dan ini merupakan salah satu PR yang pada dasarnya menjadi kewajiban kita sebagai media untuk menagih kepada pihak-pihak yang terkait, apakah itu Dewan Masjid Indonesia, apakah itu MUI atau BNPT, itu pada akhirnya merupakan salah satu hal yang kita bisa tagihkan kepada mereka. Kenapa? Karena itu tadi yang namanya penanggulangan teror itu punya 1000 wajah dan mereka juga pada dasarnya harus juga bisa mengadres root of the problem ya, karena akar dari permasalahan terorisme itu kan ketidakadilan. Ketidakadilan itu seringkali kita temui di berbagai macam wilayah atau komunitas yang tingkat pendidikannya buruk, tingkat kesehatannya buruk, pendapatan per kapitanya buruk, dan apabila kita melihat sebuah komunitas atau wilayah di mana orang bodohnya banyak, orang tidak sehatnya banyak, orang miskinnya banyak, disitulah akar-akar terorisme itu akan bersemai ya. Jadi saya pikir hal tersebut sudah dipahami oleh BNPT. Nah, tapi mengadres masalah kebodohan, kemiskinan, dan ketidaksehatan itu kan bukan masalahnya BNPT saja. Jadi ini masalah kita sebagai warga bangsa ikut sama-sama sinergi harus. Itulah yang dibutuhkan ya Mas. Sama-sama bekerja. Back to the roots lah ya istilahnya ya. Nah, kemudian ada bukan kekhawatiran ya, ada kritik soal seharusnya deteksi dini sudah bisa dilakukan oleh BNPT. Nah, apakah sebenarnya deteksi dini itu bisa menjadi bagian dari mekanisme kontrol yang sedang akan diperkuat ini, Mas Arief? Iya, deteksi dini kan pada dasarnya juga harus dilakukan bukan saja oleh BNPT. BNPT kan tugasnya adalah untuk ya itu tadi yang dibilang mencari sebuah formula yang pada dasarnya bisa dikerjakan bersama oleh seluruh stakeholder yang bertugas untuk menangani penanggulangan terorisme. Dan itulah yang pada akhirnya harus kita kawal mereka. Dan saya yakin bahwa ini merupakan salah satu hal yang juga akan dilakukan oleh mereka, karena sekarang selain kita akan mengawal roots of terrorism, salah satu hal yang juga harus dikembangkan oleh mereka adalah kesetiakawanan nasional gitu ya. Karena bagaimana sekarang mereka memiliki dana atau resources untuk mengawasi masjid se-Indonesia, saya pikir nggak akan bisa gitu ya. Tapi apabila sekarang laporan tersebut atau monitoring tersebut atau pengawasan tersebut datang langsung dari publik, dari anggota masyarakat yang merasa bahwa saya merasa tidak sama sekali dilayani kebutuhan spiritualitas saya di masjid tersebut. Kok saya kalau sembahyang di masjid tersebut malah jadi tambah marah gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya harus dikembangkan, karena partisipasi publik dalam proses pengawasan itu merupakan hal yang penting. Oke, Mas, ini masalah agama ini kan termasuk masalah yang sensitif. Bahkan sensitif. Kalau bisa dibilang di dalam keluarga saja, di dalam circle saja itu bisa berantem gara-gara masalah agama. Betul. Apalagi masalah seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya semangat yang baik ini untuk mencegah terorisme, radikalisme ini tidak berujung kepada perpecahan? Nah, cara seperti apa yang harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang tadi disebutkan? Rumusnya satu, dialog. Rumusnya satu, komunikasi, sehingga seluruh perbedaan tersebut akan menemukan sebuah common platform yang pada dasarnya bisa dipahami, bisa disetujui oleh semua pihak. Karena kalau kita bicara rumah ibadah kan tentunya bukan Islam saja ya, ada berbagai macam agama di Indonesia, agama resmi yang pada dasarnya juga harus diajak untuk pada akhirnya berpartisipasi. Nah, ini merupakan salah satu hal yang tidak boleh terlewat, yakni dialog, komunikasi, dan berbagai macam hal turunannya gitu ya, karena tanpa komunikasi kita tidak akan bisa menemukan titik persamaan antara saya dan Iqbal, saya dan mereka, itu tidak akan pernah bisa kita temukan. Jadi dialog dan komunikasi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dan ekstremis itu juga jangan dilupakan, tidak hanya di agama mayoritas saja. Ini bisa kalau mendapatkan ini yang salah bisa muncul di semua agama. Oleh karena itu harus dilibatkan berarti, Mas? Semua pihak. Semua pihak. Oke, baik. Itu tadi kita sudah memetakan masalahnya, kemudian juga dari negara-negara lain. Tadi kan sudah disebutkan Singapura, Malaysia, Timur Tengah. Kenapa penting untuk membandingkan dengan negara-negara tersebut? Kenapa istilahnya itu kita menjadikan percontohan begitu, Mas? Iya.
di mana-mana dalam proses melakukan aspek manajemen, benchmarking itu satu hal yang wajar ya. Kan aspek-aspek elemen manajemen itu kan dari mulai perencanaan, eksekusi, lalu kontrol, dan di dalamnya ada evaluasi segala macam. Yeah. Dan proses benchmarking itu merupakan salah satu hal yang wajar, gitu ya. Misalnya Iqbal punya sebuah kebijakan, apakah kebijakan itu tidak akan dibarengi dengan KPI gitu, Key Performance Indicator, kan perlu kita ada hal yang sifatnya target. Yeah. Dan ini juga merupakan kontrol pengawasan ini merupakan salah satu hal yang intinya untuk menghantarkan kita pada pencapaian yang lebih baik. Dan saya rasa bagaimana kita mendapati studi kasus di negara lain atau tauladan dari tempat lain yang pada dasarnya kita bisa tiru, atau contoh buruk yang pada dasarnya kita harus hindari gitu. Itu kan merupakan salah satu hal yang penting untuk kita dapati. Jadi waktu kita memiliki beberapa kasus yang kita pelajari dari misalnya negara-negara di Timur Tengah, negara Teluk gitu ya. Oke lah kalau misalnya kita bilang bahwa itu bukan negara-negara yang terlalu demokratik. Tapi bagaimana dengan misalnya Pakistan? Ya, Tunisia gitu ya, itu juga merupakan salah satu negara-negara republik yang mekanisme kontrol terhadap rumah-rumah ibadahnya juga berjalan. Nah makanya sekarang yang penting adalah bagaimana implementasinya. Tadi anggota publik kan juga sudah bertanya, oke, saya tidak ada masalah dengan kontrol, tapi implementasi seperti apa? Apakah itu akan mengganggu kekhusyukan mereka atau mengganggu hak konstitusi mereka? Itu merupakan salah satu hal yang mereka pertanyakan. Oke, nanti kita akan bahas di segmen terakhir bagaimana supaya ini tegak lurus, mengawal semangat yang baik ini mencegah terorisme dan radikalisme. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia mengawasi rumah ibadah. Mas Arief, ini bagaimana supaya semangat baik yang sudah dibahas bersama semua pihak ini tetap tegak lurus, artinya tidak bertentangan dengan kebebasan beribadah, tidak bertentangan dengan konstitusi, tapi masyarakat tadi seperti Mas Arief bilang juga bisa terlibat di dalamnya, dalam semangat yang baik ini. Seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, Iqbal, bahwa yang namanya penanggulangan terhadap terorisme itu memiliki 1000 wajah. Nah, kita harus memastikan wajah yang kita pilih adalah wajah yang sesuai dengan bangsa ini. Wajah yang sesuai dengan konstitusinya. Wajah yang sesuai dengan semangat kita untuk menjadi bangsa yang religius, tapi juga cinta tanah air, yang punya Pancasila, yang punya Undang-Undang 45 yang pada akhirnya kita bela bersama. Nah, ini merupakan salah satu tantangan kita semua. Karena toh proses kontrol terhadap rumah ibadah bukan baru akan mulai, tapi sudah dimulai sejak beberapa saat lalu. Waktu kita mendapati bahwa ada masjid-masjid yang tercemar karena paham-paham radikalisme, penyebaran paham kekerasan atau ujaran kebencian, ya, itu kan juga merupakan buah dari upaya kontrol yang selama ini kita lakukan, gitu ya. Jadi apabila sekarang akan ada penguatan terhadap mekanisme kontrol tersebut, salah satu hal yang perlu kita dapati adalah bagaimana implementasinya. Pendekatannya harus seperti apa ya, Mas? Untuk menghadapi isu sensitif seperti ini? Ya, tentunya pendekatan yang saya pikir sesuai dengan hukum ya, karena BNPT itu kan tidak memiliki resources untuk menangkap dan melakukan proses hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan aksi terorisme. Itu tugasnya polisi. Nah, yang paling penting sekarang adalah pemahaman publik itu dipertebal dulu. Pemahaman publik itu dibuat menjadi sebuah pemahaman yang akhirnya mendukung proses pengontrolan ini. Karena akan sangat-sangat berat apabila
mekanisme kontrol ini hanya dipikul oleh aparat saja gitu ya. Pihak publik itu juga harus dibiarkan untuk bisa berpartisipasi bahwa masjid A, masjid B, gereja A, gereja B atau rumah ibadah yang lain juga merupakan sebuah objek yang mereka kontrol. Di saat mereka bilang bahwa rumah ibadah ini sama sekali tidak memberikan kedamaian buat saya, bahkan membuat saya menjadi pribadi yang amat sangat marah, disitulah pada akhirnya catatan itu harus bisa sampai ke BNPT dan kepada pihak-pihak aparat yang lainnya. Partisipasi publik juga harus di-encourage, harus dipupuk, karena tanpa partisipasi publik, tanpa pemahaman publik, ini merupakan salah satu mekanisme yang pada akhirnya akan sangat berat karena hanya akan dilakukan oleh aparat dan pemerintah saja. Mas Arief, terima kasih. Terima kasih Iqbal Atas pembahasannya hari ini cukup menarik. Kita berharap agar semangat yang baik ini bisa dibarengi dengan sosialisasi yang sampai ke masyarakat dan semua bisa terlibat karena tentu saja ini masih menjadi ancaman radikalisme dan terorisme di antara masyarakat. Baik, dan pemirsa, penanggulangan terorisme atau radikalisme tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, baik soal kebebasan beribadah maupun kebebasan berpendapat. Sudah semestinya cara-cara dialog dan deteksi dini menjadi garda depan dalam penanggulangan terorisme atau radikalisme. Jika memang rumah ibadah menjadi basis penyebaran paham radikalisme atau terorisme, BNPT sebaiknya bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia merumuskan cara-cara pencegahan paham-paham yang menggoyahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara tersebut dan bukan upaya sporadis dalam mengawasi rumah ibadah. Saya Iqbal Himawan, terima kasih telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Terima kasih Mas Arief. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.